Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Siti Marifa, mahasiswa PPG periode 1 tahun 2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 25104187394. Program studi Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MIS Jihadul Iman Golokanca, Manggarai Timur, NTT. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Baiklah, sebelum kita belajar pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu supaya kegiatan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Adilul Haq, pimpin doa. Selanjutnya kita absen dulu ya. Ibu absen dulu. Yang pertama, Adinul Haq. Hadir. Akil. Hadir. Alfiki. Hadir. Arfandani. Hadir. Adiba Sakila. Hadir. Asmina Tasari. Hadir. Ismi Nafia. Hadir. Nurul Aisyah. Hadir. Muhammad Dafa. Hadir. Muhammad Fatir. Hadir. Muhammad Salim. Hadir. Muhammad Al-Jabar Wafa. Hadir. Nur Rahman. Hadir. Rukia Ardila. Hadir. Oke, baiklah. Sebelum kita melangkah ke kegiatan selanjutnya, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. 1, 2, 3. Indonesia airku, tanahku pada darahku, di sanalah aku berdiri, jadikan ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, baiklah. Oke, ada yang tahu ini? Iya. Apa ini? Uang. Uang kegunaannya untuk membeli. Kalau tidak punya uang, bisa tidak kita beli sesuatu? Iya. Tidak bisa. Makanya kita harus menggunakan uang. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tentang uang. Jadi, Ibu harapkan setelah kalian mempelajari tentang materi tentang uang, kalian bisa tahu apa itu pengertian uang, asal usulnya bagaimana uang, terus jenis-jenis uang dan fungsinya uang. Oke lah, sebelum kita masuk ke materi inti, terlebih dahulu kita ice breaking dulu. Fatir, pimpin ice breakingnya. Tepuk konsentrasi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Oke, karena sudah siap belajar, maka harus fokus. Kita siap belajar. Yang pertama
uang dan fungsinya. Yang pertama, kita bahas tentang pengertian uang. Pengertian uang, uang adalah alat tukar yang sah. Alat tukar yang sah di negara Indonesia. Berikutnya adalah jenis-jenis uang. Jadi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ada dua jenis uang. Yang pertama uang yang pertama uang yang kedua oke, yang ketiga kita masuk ke pengertian uang kartal. Uang kartal adalah uang logam yang sering kita gunakan termasuk dalam kategori uang kartal. Jadi uang logam itu termasuk dalam kategori uang kartal. Uang kartal, ya. Uang logam itu adalah uang kartal. Sedangkan kalau uang viral itu, uang viral merujuk pada instrumen pembayaran yang terdiri dari surat-surat berharga seperti cek, biaya giro, dan surat perintah pembayaran lainnya. Jadi itu yang termasuk dengan uang viral. Jadi uang viral itu sistemnya dia transfer. Oke, berikutnya sejarah uang. Yang pertama, sebelum kita mendapatkan uang, dulu kita menggunakan sistem barter. Sistem barter itu adalah menukar antara barang yang satu dengan barang yang lain. Kalau misalnya Adil punya pulpen, tapi dia mau bukunya hari ini, makanya dia harus menukar barang dengan pulpen dengan buku. Jadi itu yang dinamakan sistem barter. Tapi kenapa itu sistem barter tidak digunakan sampai sekarang? Karena susah. Yang satu punya barangnya, tapi yang satu tidak punya barangnya. Misalnya Dava menginginkan beras, tapi yang punya Sifatir hanya garam. Jadi tidak sinkron antara keinginan Dava dengan keinginan Fatir. Makanya pemerintah mengeluarkan uang. Jadi itu uang. Coba baca. Adil baca uang. Uang barang. Uang barang. Artinya uang dibayar, makanya dapat barang. Uang punya Adil, barang punya Vicky. Makanya kalau misalnya Vicky menjual sesuatu harus dibeli dengan uang. Tidak lagi menggunakan sistem tukar barang atau barter. Nah, uang ini diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sebagai alat tukar yang sah, sehingga sekarang terjadilah pembelian dengan menggunakan uang dan tidak lagi menggunakan barter. Berikutnya adalah fungsi uang. Fungsi uang yang pertama itu adalah sebagai alat tukar. Yang kedua Sebagai alat pembayaran sah. alat pembayaran yang sah. Yang ketiga Sebagai satuan hidup. Yang keempat Sebagai pembayaran. yang kelima sebagai pemindahan kekayaan. Oke. Sebagai alat tukar. Pertama, sebagai alat tukar. Jika ingin membeli sesuatu, misalnya mainan, kamu harus menukarnya dengan uang. Makanya fungsi uang dijadikan sebagai alat tukar. Yang kedua, sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah mengeluarkan uang secara resmi dan dapat digunakan oleh manusia secara umum. Makanya dikatakan fungsi yang kedua uang adalah sebagai alat pembayaran yang sah di negara Indonesia. Yang berikutnya, sebagai satuan hitung, uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa atau menentukan dan menghitung harga barang. Jadi uang sebagai satuan hitung ini misalnya beras 1 karung harganya 700.000. Disinilah jatuhnya fungsi uang sebagai satuan hitung. Paham? Oke, selanjutnya adalah sebagai
simpanan Kekayaan. penyimpanan Kekayaan. Kalau kita punya uang simpan di bank bertahun-tahun tidak pernah diambil, disinilah jatuhnya fungsi uang sebagai penyimpanan Kekayaan. Berikut, fungsi uang sebagai pemindahan kekayaan. Misalnya, Bapak punya emas, ya. Misalnya Bapak punya emas di rumah lalu dijualkan kepada orang lain, sehingga emas dijual menghasilkan uang. Uang ini dibelikan lagi untuk kegunaan kita, yaitu misalnya Bapak punya uang, Bapak punya emas, terus emasnya dijual, lalu uangnya dibelikan mobil. Disinilah fungsi uang sebagai pemindahan kekayaan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mengerti? Mengerti. Kalau mengerti, Ibu akan bagi kelompok, ya. Bagi kelompok menjadi 3 kelompok, ya, menjadi 3 kelompok. Nanti Ibu akan bagi LKPD-nya. Kalian silakan kerjakan LKPD-nya. Caranya kerja berkelompok. Dibaca soalnya, lalu diskusikan jawabannya. Setelah itu nanti presentasikan di depan ketua kelompoknya, ya. Ibu bagi dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, bagi 3 kelompok. Sekarang silakan dibaca dulu soalnya. Dibaca soalnya, lalu diskusikan dengan temannya jawabannya, ya. Baca. Ibu kasih waktu 10 menit. Setelah itu langsung presentasikan, ya. Ya. Dibaca soalnya per kelompok, ya. Soalnya per kelompok, nanti ditulis jawabannya, ya. Di sini. Oke, kerja. Kerjakan dengan baik. Kerja dengan baik. Ya. Ya. Kerjakan dengan baik. Konsentrasi, diskusikan. Jawabannya apa? Tadi sudah dijelaskan pengertian uang, fungsi uang, jenis-jenis uang. Ya. Sekarang kerjakan dengan baik.
kelompok. Yang pertama presentasikan adalah kelompok satu. Baiklah, kelompok satu maju ke kelompoknya. Ketua kelompoknya. Satu orang saja ketua kelompoknya saja. Ketua kelompok. Yang lain duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, bagaimana cara untuk mendapatkan jajan? Uang untuk mendapatkan jajan kami membeli dengan uang. Dua, jelaskan pengertian uang. Uang adalah alat tukar sah atau standar pengukur nilai kesatuan hitung yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara. Tiga, jelaskan fungsi uang. Fungsi uang adalah sebagai alat tukar, sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai satuan hitung, sebagai penyimpanan kekayaan, sebagai pemindahan kekayaan. Empat, sebutkan jenis-jenis uang. Jenis uang ada dua, yaitu uang kertas dan uang logam. 5. Jelaskan cara menulis uang. Cara menulis uang ditulis dengan huruf kapital hanya pada huruf awal. yang lain dengarkan. Tidak diikuti tanda titik. Ditulis tanpa adanya stop sampai ditulis adanya spasi pemisah antara satuan mata uang dengan nominalnya. Nilai tanda titik digunakan jika nominal yang mengikuti satuan mata uang. Rupiah adalah ribu, juta, hingga miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 maju. Kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caramu untuk mendapatkan jajan? Untuk mendapatkan jajan kami membeli dengan uang. Jelaskan pengertian uang. Uang adalah alat tukar sah atau standar pengukuran nilai kesatuan hitungan yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara. Jelaskan fungsi uang. Fungsi uang adalah sebagai alat tukar, sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai satuan hitungan, sebagai penyimpanan kekayaan, sebagai pemindahan kekayaan. Sebutkan jenis-jenis uang. Jenis uang ada dua, yaitu uang kertas dan uang logam. Jelaskan cara menulis uang. Cara menulis uang ditulis dengan huruf kapital hanya pada huruf awal. Tidak diikuti tanda titik. Ditulis tanpa adanya spasi pemisah antara satuan mata uang dengan nominal. Tanda titik digunakan jika nominal yang mengikuti satuan mata uang rupiah adalah ribuan, jutaan, hingga miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
03. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caramu untuk mendapatkan jajan? Untuk mendapatkan jajan kami memberi dengan uang. Jelaskan pengertian uang. Uang adalah alat tukar sah atau standar pengukur nilai kesatuan hitung yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara. Jelaskan fungsi uang. Fungsi uang adalah sebagai alat tukar, sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai satuan hitung, sebagai penyimpan kekayaan, sebagai pemindah kekayaan. Sebutkan jenis-jenis uang. Jenis uang ada dua, yaitu uang kertas dan uang logam. Jelaskan cara menulis uang. Uang ditulis dengan huruf kapital hanya pada huruf awal, tidak diikuti tanda titik, ditulis tanpa adanya spasi pemisah antara satuan mata uang dan nominalnya. Tanda titik digunakan jika nominal yang mengikuti satuan mata uang rupiah adalah ribuan, jutaan hingga miliaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu karena semua kelompoknya sudah tampil, maka kita beri aplaus untuk masing-masing kelompok. Oke. Kalian sudah mengerti tentang pengertian uang, jenis-jenis uang, fungsi dan cara penulisan uang. Oke, kalau begitu kita ice breaking dulu. Tepuk fokus. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke, terima kasih. Baiklah, kalau begitu kita tadi sudah dijelaskan fungsi uang, pengertian uang, dari mana asal mulanya uang, yaitu yang pertama kita fungsi barter dulu. Penggunaan uang yang pertama adalah barter. Yang pertama penggunaan, yang kedua adalah uang. Jadi sebelum ada uang kita menggunakan sistem barter, yaitu menukar barang dengan barang. Setelah itu kita, karena sistem barter itu sangat susah, makanya pemerintah mengalihkan itu menjadi sistem pembayaran uang dengan barang. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa uang adalah sebagai alat tukar yang sah. Jenis uang ada berapa tadi? Satu. Yang pertama uang logam. Yang kedua uang kertas. Jadi jenis uang yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia ada dua. Yang pertama uang logam. Yang pertama sama yang pertama uang logam. Yang kedua uang kertas. Tadi sudah dijelaskan juga cara menulis uang. Jadi yang pertama cara menulis uang itu ditulis dengan huruf kapital yang pada huruf awal. Jadi huruf kapital itu hanya ditulis pada huruf awal. Yang kedua, tidak diikuti tanda titik. Misalnya 5.000. 5.000 tidak diikuti dengan tanda titik. Ditulis tanpa ada pemisah antara satuan mata uang dengan nominalnya. Misalnya 5.000. Misalnya ini 50.000. Ini tidak ada pemisah antara 5,0,0,0. Jadi angka 50, misalnya 50 ini 50. Angka satuan yang puluhan tidak dipisah. Itu tadi cara penulisan uang. Yang berikutnya, tanda titik digunakan jika nominal yang mengikuti mata uang rupiah adalah jutaan, puluh jutaan hingga miliaran misalnya. Jadi itu adalah cara penulisan uang. Ada yang ditanyakan? Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah paham. Oke. Jadi
prosedur. Nanti pertemuan minggu depan kita membahas tentang teks prosedur. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berikan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, walaupun di akhir pembelajaran, tapi kita masih semangat. Nah, oke, baiklah. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan